Shalom, selamat pagi Jemaat GPDI Kasih Immanuel. Senang rasanya kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk aktivitas gereja kita selama 1 minggu. Selesai ibadah pada hari ini, kembali akan diadakan ibadah sekolah minggu pada jam 9 pagi melalui YouTube. Kami mohon para orang tua untuk dapat memotivasi anaknya untuk dapat bergabung untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kemudian pada jam 10 pagi akan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu kelas beginner juga melalui aplikasi Zoom. Khusus untuk minggu ini, kegerakan doa PSBB atau pendoa syafaat bagi bangsaku akan diadakan secara serentak pada hari Kamis menggunakan aplikasi live Zoom, dan para pendoa diharapkan untuk dapat bergabung dan mengikuti kegiatan ini. Kemudian untuk ibadah kaum wanita Deborah akan tetap diadakan pada hari Selasa jam 7 malam sampai dengan selesai juga melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat akan diadakan Zoom meeting pada jam 7 malam. Diharapkan seluruh jemaat hadir untuk mengikuti. Kita akan berbagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Ibu Gembala. Lalu pada hari Sabtu dan hari Minggu, kegiatan aktivitas J-Club akan berjalan seperti biasa. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita berdoa supaya ibadah hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Dan berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengar Tuhan melalui ibadah online pada hari ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan dia lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh haleluya ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik dan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita katakan, ku angkat tangan ya Tuhan kepadamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh haleluya ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang kasih-Nya besar kepada kita. Mari kita semua menyembah Dia dengan segenap hati kita. Mari katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan.
siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan kalau hari ini kita masih dapat beribadah walaupun masih secara online. Kita percaya ketika kita berkumpul 2-3 orang, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Khususnya untuk jemaat Tuhan di GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali mengenai hubungan. Kita sudah belajar bahwa hubungan adalah dasar dari kehidupan. Hal yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan dalam hidup manusia adalah hubungan. Dan hari ini kita akan belajar dosa yang merusak hubungan. Anda harus mengerti bahwa kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberikan kita agama yang baru. Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang baru. Dan kehidupan yang baru itu dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Tuhan, diri kita, dan juga dengan sesama. Itu sebabnya perintah Tuhan yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Baru yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itulah esensi dari kekristenan. Kekristenan tanpa hubungan adalah kekristenan yang mati. Tanpa hubungan tidak ada kehidupan dan tidak ada pertumbuhan. Karena itu 1 Yohanes pasal 3:15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu ketika Anda dan saya sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dosa kita sudah diampuni, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Yang Tuhan mau adalah kita bertumbuh di dalam kasih, khususnya untuk kita mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita. Karena hanya dengan demikianlah hidup kekal itu boleh tetap ada di dalam kita. Tanpa hubungan, kekristenan adalah mati. Dan Tuhan mau Anda dan saya hidup. Karena itu, mari kita bangun dan kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri kita, dan juga dengan sesama. Yohanes 17 ayat 21 berkata, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan karena acara yang besar, bukan karena gedung gereja yang mewah, atau program-program yang canggih, saudara. Dunia akan dimenangkan. Percaya Yesus itu Tuhan, lewat apa? Hubungan kita sesama anak Tuhan, dalam gereja Tuhan. Karena itu sadarilah, hal yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan dalam gereja Tuhan, dalam hidup kita sebagai anak Tuhan adalah hubungan. Karena tanpa hubungan, kekristenan kita adalah kekristenan yang mati. 1 Korintus 3:17 berkata, jika ada orang yang membinasakan, merusak bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu, kalian. Bait Allah bukanlah gedung, bait Allah bukanlah acara atau liturgi gereja. Bait Allah adalah hubungan kita. Karena Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul, sehati, bersekutu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itulah gereja Tuhan yang sesungguhnya. Dan tentu yang namanya membangun hubungan tidak lepas dari yang namanya konflik, kesalahan, dan masalah. Amsal 23:17 berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti saudara akan terjadi gesekan, akan terjadi salah paham. Dan di sanalah kita belajar bertumbuh di dalam kasih.
Tidak ada gereja yang sempurna, saudara. Tidak ada orang yang secara penampilannya sempurna. Kita semua masih bertumbuh. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Saya pernah menyakiti seseorang. Dan saya pun pernah disakiti. Tapi justru disitulah kita belajar arti mengasihi dan mengampuni. Kita belajar mengakui dosa kita, merendahkan hati kita di dalam persekutuan hubungan yang didasari oleh kasih dan kebenaran yang saya percaya akan melahirkan kuasa Allah yang dahsyat di tengah-tengah kita. Karena itu saudara, mari kita sama-sama bertumbuh. Tidak ada gereja yang sempurna, saudara. Hari ini banyak orang mencari gereja yang wow, saudara ya. Kalau lagi populer, ada istilahnya itu 4K. Ya, gereja 4K itu apa? Kalau TV 4K bagus, ya ultra high definition, ultra HD. Tapi gereja 4K itu apa, saudara ya? K yang pertama itu kagum. Orang hari ini cari gereja yang membuat mereka kagum. Ini baru gereja, dan ini gereja baru. Ya, saudara. Kalau Anda kagum, Anda baru melihat etalasenya, showroomnya. Tapi percayalah, semua dapur itu kotor, berantakan, dan juga terjadi banyak gesekan. Ya, teriakanlah, minta tolonglah, ya saling bekerja, terjadi konflik. Tapi itulah manusia. Manusia hanya melihat yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Karena itu saudara, kalau Anda cari gereja yang sempurna, membuat Anda kagum, Anda masuk gereja itu. Anda tinggallah lebih lama, 3 bulan, 6 bulan, Anda bergabung, Anda aktif. Maka Anda akan masuk ke yang kedua, yaitu apa? Anda akan kaget. Ternyata tidak seindah warna aslinya, saudara ya. Anda akan kaget, Anda akan lihat aslinya. Habis kaget, kecewa. Anda kecewa dengan gembalanya, Anda kecewa dengan pelayanannya, Anda kecewa dengan seseorang. Lalu akhirnya Anda keluar. Itulah 4K. Anda cari gereja lagi yang bikin Anda kagum, lalu Anda kaget, Anda kecewa, lalu Anda keluar lagi. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Karena kalau kita terus pindah-pindah gereja, kita tidak akan bertumbuh. Karena kehidupan itu harus ditanam. Sama seperti benih, dia itu harus ditanam. Dan saya berharap Anda masuk ke yang kelima. Kalau sudah keluar, Anda kembalilah. Cari gereja yang benar-benar berdasarkan firman Tuhan dan gembalanya benar-benar menuruti kebenaran firman Tuhan. Anda bertumbuh di situ. Walaupun gereja itu mungkin kecil, banyak kekurangan. Tapi kalau Tuhan taruh Anda di situ, Anda mungkin bahkan lahir di situ. Bertumbuhlah. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Tapi percayalah, justru itu membuat kita bertumbuh semakin serupa dengan Yesus. Jadi penting sekali untuk kita belajar mengerti kebenaran ini. Hari ini kita akan melihat ada 3 dosa yang merusak hubungan. Atau juga yang saya bisa katakan yang paling merusak. Semua dosa merusak hubungan. Tapi 3 dosa ini yang paling menonjol, yang paling bisa merusak hubungan dalam gereja Tuhan. Di antara kita anak-anak Tuhan. Ya, 3 dosa itu adalah uang, perkataan, juga percabulan. Inilah 3 dosa yang paling merusak bahkan menghancurkan hubungan dalam gereja Tuhan. Kita melihat hari ini uang. Siapa yang tidak tertarik dengan uang, saudara? Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Tuhan atau Mamon, saudara. Nah, masalah uang dalam gereja ini cukup banyak menimbulkan problem. Kalau tidak benar-benar kita berhati-hati dan kita sepakati, saudara. Khususnya juga di dalam gereja Anda, GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama, Anda cermati baik-baik ya. Yang paling membuat masalah apa soal uang? Hutang piutang. Roma pasal 13 ayat yang ke-8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Allah. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun.
Jangan jadikan hutang itu sebuah kebiasaan, saudara. Kalau Anda berhutang, lalu Anda tidak bisa bayar, itu akan menimbulkan masalah hubungan. Saya pernah mengalami, saudara, ya, di mana saya pernah berbuat satu kesalahan, saya berhutang pada salah satu jemaat, bukan jemaat di lokal saya, tapi ada satu jemaat luar. Lalu pas saya diundang khotbah di situ, saya benar-benar tidak nyaman. Sebelum saya khotbah, saya harus pastikan saya ketemu orang itu, bapak itu, saya minta maaf, dan puji Tuhan dia memaafkan. Tapi bukan berarti saya tidak bayar hutangnya. Orang benar bayar hutang, orang fasik yang lari. Karena apa, saudara? Itu bicara tentang hubungan, bicara mengenai kepercayaan. Karena itu sedapat mungkin kalau ada orang datang minjam uang kepada Anda, saran saya, Anda bantu semampu Anda. Hutang bukanlah jawaban, saudara. Tapi kita di sana harus belajar justru mengelola uang kita, apa yang ada pada kita. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita belajar mencukupkan diri. Amsal 22:26 berkata, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Janganlah Anda mau kartu kredit Anda dipakai oleh saudara Anda, oleh mungkin saudara seiman dalam satu jemaat untuk kredit mungkin motor, mungkin juga barang-barang kebutuhan rumah tangga yang lain. Mungkin jumlahnya kecil atau mungkin Anda lihat, dia mampu bayar kok, saya percaya kok. Jangan, saudara, karena kalau ada masalah, hubungan pasti rusak. Hubungan itu jauh lebih penting daripada uang. Jangan sampai justru karena uang kita mengorbankan hubungan. Uang, berkat itu datang lewat hubungan. Kalau hubungan rusak, siapa yang mau berkati hidup kita, saudara? Jadi hubungan itu harus dijaga. Jadi sedapat mungkin hindari hutang piutang di tengah-tengah jemaat. Lalu selanjutnya masalah uang, coba punya mental jadi berkat, bukan jadi beban. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ini adalah mental sikap respon Rasul Paulus ketika dia ada di jemaat Tuhan di Tesalonika, saudara. Paulus tidak mau menjadi beban. Pastikan, saudara, bahkan ketika kita dalam keadaan susah pun, kita bisa jadi berkat. Karena menjadi berkat itu adalah masalah mental, bukan masalah seberapa banyak uang yang Anda miliki. Jemaat Tuhan di Makedonia secara keuangan mereka minim, tetapi mereka memberi, bahkan melampaui apa yang mereka dapat beri. Karena apa? Karena hati mereka, karena mental mereka. Bukanlah mental minta-minta, bukanlah mental minta dikasihani. Karena mereka tahu justru kunci berkat itu adalah ketika kita menjadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita punya mental, jangan menjadi beban. Kalaupun Anda ada masalah, saya percaya jawaban masalah Anda adalah jadi berkat. Bantu orang yang berkesusahan, maka Anda akan melihat berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup Anda. Karena Kristus mati supaya kita yang hidup tidak lagi hidup berfokus kepada diri kita, tapi berfokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, khususnya dalam hal keuangan. Jadi yang pertama, dosa yang merusak hubungan adalah uang. Yang kedua adalah perkataan. Hati-hati, saudara, khususnya bicara mengenai dosa perkataan, kita bicara tentang gosip, ya. Semakin digosok, semakin sip. Mazmur pasalnya yang ke-101 ayat yang ke-5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Siapa yang merusak bait Allah, siapa yang merusak persekutuan umat Tuhan, maka Tuhan pun akan merusak dia. Karena itu, saudara, sadarlah. Kalau selama ini Anda jadi anak Tuhan, orang Kristen, tapi tidak mengalami terobosan dalam hidup Anda cek, jangan-jangan Anda suka gosip.
Jangan-jangan Anda suka menyebarkan berita bohong atau membicarakan kelemahan, kesalahan orang lain, bukan langsung kepada orangnya, tetapi di belakang orang itu. Tuhan tidak suka, karena itu merusak, saudara. Kalau Anda ada ganjelan dengan seseorang, dengan pemimpin Anda, dengan saudara seiman Anda datang langsung kepadanya, 4 mata, ngobrol. Kalau Anda takut, Anda bisa minta bantuan pemimpin rohani saudara atau siapa orang yang Anda hormati untuk menjadi penengah sehingga hubungan Anda boleh kembali pulih. Itulah prinsip firman Tuhan yang kalau Anda praktekkan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Jadi menggosipkan kelemahan, membicarakan kekurangan orang bukanlah jawaban. Tentu Anda juga tidak mau kan orang lain menggosipkan Anda. Apapun yang Anda harapkan orang lain perbuat kepada Anda, perbuatlah lebih dahulu kepada mereka. Mazmur pasalnya yang ke-15 ayat 1 dan 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Anda ingin diam dalam rumah Tuhan? Dalam hadirat Tuhan? Perkataan Anda itu menentukan. Mari kita sama-sama jaga perkataan kita. Jadilah orang yang bisa jaga mulut. Jangan bocor mulut, saudara. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya suami Anda yang mendengarnya, istri Anda yang mendengarnya, anak Anda yang mendengarnya beroleh kekuatan, beroleh pengharapan. Kalau kita melihat kelemahan pasangan kita, saya sangat diberkati dengan sikap istri saya, Sandy. Ketika saya gagal, saudara, saya gagal dalam option emas. Ya, saya bertaruh ya. Optionnya tidak salah, cuman mental saya memang mental judi waktu itu. Saya cinta uang, saudara. Saya ingin cepat kaya. Saya taruh semua uang saya di situ. Lalu harga option emas sempat drop, jatuh, habis, saudara. Dan saya hilang semuanya. Benar-benar habis. Yang paling saya takutkan adalah ketika itu mengaku kepada istri saya. Tapi saya tidak punya pilihan. Saya harus mengakui kepada istri saya bahwa saya bangkrut. Kita bangkrut. Uang kita semua habis. Ratusan juta, saudara. Dan itu semua hasil pinjaman juga kepada bank. Dan kami harus bayar pula cicilan bank itu dari 16 kartu kredit. Saya dulu buta mata, saudara ya. Mata saya tertutup ya, saya ceroboh. Saya buat tindakan yang salah. Waktu saya mengaku, saya lihat istri saya kaget, lemas. Dia keluar kamar. Tapi tidak berapa lama kemudian dia kembali lagi masuk ke dalam kamar. Saya sudah siap dicaci maki oleh istri saya. Saya sudah siap ya, karena saya layak untuk itu. Tapi satu hal yang membuat saya kaget adalah istri saya berkata seperti ini. Doni, apapun yang terjadi, kamu adalah suamiku. Dan aku percaya kita bersama berdua, kita akan lewati ini bersama-sama. Anda tahu, itu seperti saya disiram air dingin, saudara. Perkataan istri saya sungguh-sungguh mendatangkan kasih karunia. Dan itu yang membuat pernikahan kami hari ini kokoh karena perkataan. Jadi mari, ketika kita melihat kelemahan mungkin anak kita, pasangan kita, coba minta hikmat Tuhan. Katakan apa yang ingin kita tuai. Karena perkataan kita adalah benih yang kita tabur dalam hidup ini. Ketika Tuhan melihat bumi ini gelap, kacau, gelap gulita dalam Kejadian pasal yang pertama, apa yang Tuhan katakan? Jadilah terang. Anda harus menyadari bahwa perkataan pada mulanya ada bukan sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai alat untuk mencipta. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, Tuhan bukan sedang berkomunikasi, tetapi Tuhan sedang mencipta. Ketika Anda melihat pernikahanmu berantakan, keuanganmu berantakan, keluargamu di ujung tanduk, bisnismu juga sedang mengalami penurunan, semuanya kacau, gelap gulita, apa yang engkau katakan?
Coba katakan, Tuhan sanggup pulihkan hidupku. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, suamiku adalah suami yang takut akan Tuhan. Walaupun mungkin kenyataannya berbeda, saudara. Katakan, suamiku adalah suami yang diberkati. Itu yang Sandy katakan kepada saya. Doni, kamu suami yang diberkati. Walaupun sejujurnya di hati dia ada yang menyaut, diberkati apanya, utang banyak. Pastikan perkataan kita adalah perkataan yang mendatangkan kasih karunia, yang menolong pasangan kita, orang-orang di sekitar kita untuk bertumbuh semakin serupa dengan Yesus. Dan dosa yang ketiga yang merusak hubungan adalah percabulan atau perzinahan. Ini adalah dosa yang paling menghancurkan gereja Tuhan di akhir zaman, saudara. 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama berkata, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Anda bisa bayangkan orang hidup dengan istri ayahnya. Itu adalah dosa percabulan yang bahkan tidak terjadi di luar gereja Tuhan, tetapi itu terjadi dalam gereja Tuhan. Kita adalah bait kudus Allah, saudara. Dan dosa penyembahan berhala itu sama dengan dosa perzinahan, dosa percabulan. Dan Tuhan benci dosa perzinahan yang adalah sama dengan dosa penyembahan berhala. Karena itu yang paling penting yang harus kita jaga dan bangun dalam gereja Tuhan adalah hubungan, terlebih khususnya hubungan pernikahan dan juga bimbingan pranikah. Oleh sebab itu, saya sebagai gembala, kami memutuskan kami tidak akan pernah langsung memberkati pasangan-pasangan yang mau menikah sebelum kami pastikan bahwa mereka menang terhadap dosa percabulan. Kalau Anda sebelum menikah terikat dosa pornografi, onani, atau percabulan lainnya, saya jamin setelah menikah pun Anda pasti terikat. Karena itu pastikan Anda menang terlebih dahulu. Jangan cemari pernikahan Anda. Para pria, engkau adalah kepala, engkau adalah sumber. Saya sadar, saudara, bahwa dampak akibat dosa percabulan itu sangat merusak. Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 32 sampai 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Dalam hal dosa ini, saudara, kita tidak bisa anggap remeh. Hubungan pria dan wanita itu seperti magnet. Kalau jaraknya masih jauh, daya tariknya tidak ada. Tapi kalau magnet itu, dua kutub yang berbeda itu didekatkan, makin dekat, lama-lama ada daya tarik, saudara. Karena itu, untuk menjaga agar kita tidak jatuh dalam dosa percabulan, dosa perzinahan ini, kita harus menjaga jarak dengan lawan jenis. Apalagi khususnya saya sebagai gembala, saudara, saya harus menjaga jarak. Saya menghindari, bahkan saya menolak untuk konseling dengan lawan jenis. Demikian pula dengan Sandy. Karena apa? Memang mulanya biasa saja. Tapi kalau sudah sering ketemu, apalagi curhat, baik itu mungkin lewat sosial media, ya, lewat WhatsApp atau lewat sarana komunikasi yang lain, semakin dekat, lalu ketemu, makan siang bareng, lalu pergi ke kamar. Nah, itu bahaya, saudara. Karena semakin dekat, ada satu jarak yang disebut jarak titik point of no return. Seperti magnet, begitu dekatnya, daya tariknya begitu kuatnya, pasti nempel. Terjadilah hubungan seks. Baik itu sebelum pernikahan, ataupun setelah pernikahan dengan pasangan yang lain. Karena itu sebagai gereja Tuhan, kita harus sadari bahwa dosa percabulan tidak bisa kita lawan dengan doa puasa. Dosa percabulan tidak bisa kita lawan dengan menengking dalam nama Yesus. Ini adalah dosa yang harus kita lari menjauh, menjaga jarak. Penting sekali kita berpegang pada prinsip itu.
Oleh sebab itu, hindari. Ya, kalau pulang dari pelayanan, dari gereja, berdua-duaan dengan lawan jenis, sekalipun awalnya biasa saja, boncengan, ya, lebih baik pakai transportasi umum yang lain, yang aman, saudara. Karena apa? Hubungan itu lebih penting. Jadi, saudara, jangan main-main dengan dosa percabulan. Mari kita mau bangun pernikahan yang kokoh dalam gereja Tuhan. Kita bangun ya bimbingan pranikah yang benar, tanam nilai ini yang membedakan pernikahan anak Tuhan dengan pernikahan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah kekudusan. Dosa percabulan, dosa perzinahan sama dengan penyembahan berhala dan tidak ada berkat Tuhan di situ. Karena penyembahan berhala menghalangi berkat Tuhan untuk nyata dalam hidupmu. Hubungan adalah dasar kehidupan. Hubungan adalah dasar untuk kita menikmati berkat Tuhan, untuk kita menerima berkat Tuhan. Karena itu, mari kita sama-sama menyadari akan kebenaran hal ini. Apa yang paling penting yang kita bangun dan pelihara dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan? Hubungan. Amin. Karena Tuhan tinggal di tengah-tengah persekutuan kita. Ketika kita sehati, ketika hubungan kita tulus, murni, kita mau saling mengampuni, penuh kasih, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Doa kita akan menjadi doa yang penuh kuasa. Karena kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Hati kita sembuh dan dunia akan melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu, saudara, dalam kita membangun hubungan, kita perlu uang. Jangan korbankan hubungan untuk uang. Justru pakai uang kita untuk bangun hubungan. Dan yang kedua juga pakai perkataan yang baik. Perkataan yang membangun. Ketika kita melihat saudara kita sedang jatuh, sedang lemah, katakan, aku percaya engkau pasti bisa bangun kembali. Tuhan mengasihimu. Kalaupun menegur, kita menegur dengan lemah lembut. Bukan dengan amarah dan kebencian. Dan yang terakhir, kita bangun pernikahan. Kita mau jaga kekudusan. Jaga jarak, saudara, dengan lawan jenis. Kalau kita sudah menikah, ataupun juga sebelum menikah, sebelum masuk pernikahan, jaga jarak. Minta bimbingan, saudara. Karena dalam hal ini, kita semua lemah. Tapi kalau kita berhasil membangun pernikahan yang kudus, Anda akan mengalami berkat Tuhan, kebahagiaan. Karena Tuhan menaruh berkat kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hubungan. Karena hubungan menghasilkan kehidupan. Mari kita mau bangun rumah Tuhan. Kalau kita bangun rumah Tuhan, maka Tuhan akan membangun hidup kita. 1 Korintus 3:17. Jika ada orang yang membangun bait Allah, maka Allah akan membangun hidup dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kita. Amin, saudara. Saya percaya biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang akan memerdekakan dan memulihkan hidup Anda dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur biarlah di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin hancur dan tidak menentu ini, dunia boleh melihat jawaban di tengah-tengah kami. Ketika kami hidup dalam hubungan yang benar, penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Bapa, biarlah kami belajar bijak mengatur keuangan kami. Biarlah kami bijak dalam hal berkata-kata. Biarlah kami juga bijak dalam hal membangun hubungan, khususnya dengan lawan jenis, di dalam kekudusan dan kemurnian. Sehingga dunia boleh percaya bahwa sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima berkat Tuhan jika engkau baik-baik mendengarkan kebenaran ini dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.